pejabat KBRI di Bangkok, Thailand, dan juga epidemiolog Universitas Griffith Australia, Bung Diki Budiman. Saya ke Bung Diki Budiman. Bung Diki, kita mendengar ada varian baru virus corona D614 ini sudah beberapa bulan lalu, Agustus kalau tidak salah. Tapi kemudian ada yang terbaru dari Inggris adalah B117. Pertanyaannya, vaksin ini kan kita siapkan sudah lama. Tapi kemudian vaksin nanti mulai 13 Januari di Indonesia, sementara beberapa negara sudah. Pertanyaan saya adalah apakah bisa mengatasi virus baru atau mutasi baru virus corona ini dari vaksin yang beberapa bulan lalu sudah disiapkan? Ya, untuk pertama saya menambahkan informasi untuk mutasi pertama itu terjadi Januari, Bang Aiman, yang D614. Bahkan Januari ya? Dan 5 Januari itu di China. Kemudian 5 bulan kemudian dia menjadi mayoritas ya di Juni di seluruh dunia. Indonesia ditemukan Agustus, diklaim oleh Kalimantan Barat yang kemudian melakukan penelitian terkait itu. Betul. Nah, saat ini ingin juga saya menjelaskan pada publik bahwa sebetulnya yang menjadi isu varian atau strain baru itu sebenarnya ada dua, Bang Aiman. Yaitu yang di UK atau di Inggris dan yang di Afrika Selatan. Okay. Ini dua-duanya independen, nggak ada kaitan sebetulnya. Jadi yang di Inggris, yang duluan itu di Afrika Selatan, yang disebut dengan varian 501Y versi 2. Versi satunya yang duluan declare itu yang disebut VOC 2020 atau base. Anda mau mengatakan bahwa banyak varian baru dari virus corona ini? Ada dua yang menjadi perhatian dunia saat ini. Ya. Yang berkaitan dengan pertanyaan Bang Aiman, yang varian yang ada di Inggris sejauh ini dianggap masih bisa ada efikasi lah dengan vaksin. Nah, informasi terbaru untuk yang varian di Afrika Selatan ini ada potensi walaupun masih bisa karena vaksin Oxford lagi dilakukan nih ujinya di Afrika Selatan, malah di lokasi yang lagi meledak itu. Nah, ada potensi bahwa vaksinnya akan berkurang efikasinya. Oke, itu kodenya berapa di Afrika Selatan, Bang Diki? Bung Diki? Jadi namanya 501Y versi 2. Nah ini yang sebetulnya lebih mengkhawatirkan. Ya. Jadi makanya saya mengatakan bahwa beberapa saat lalu yang harus kita wanti-wanti dan kita cermati itu kedatangannya sebetulnya bukan cuma dari Inggris, tapi juga dari Afrika Selatan. Tunggu bentar, saya simpulkan supaya kemudian publik bisa paham. Jadi semua hasil mutasi ini vaksinnya bisa diatasi. Vaksinnya bisa mengatasi semua hasil mutasi. Kecuali yang masih dalam perdebatan adalah yang dari Afrika Selatan tadi yang D501Y2, betul ya? Bukan, namanya 501Y versi 2. 501Y versi 2. Hanya satu itu yang kemudian masih dipertanyakan atas efikasi atau khasiat dari vaksin. Betul. Dan kemungkinan peneliti saat ini yang termasuk yang meneliti vaksin Oxford di sana, ada kemungkinan dia akan mengurangi efikasi dari vaksin kaitan dengan yang riset. Tapi ini masih menunggu. Termasuk yang UK juga sebetulnya kepastiannya WHO sendiri mengatakan minggu ini bahwa kita perlu waktu 2 bulan untuk memastikan apakah vaksin yang ada saat ini, karena semua sedang diuji juga terhadap strain baru ini, apakah terganggu sejauh mana efikasinya. Jadi kepastiannya masih nunggu 2 bulan, Bang Aiman. Oke, saya ingin bicara soal vaksin, tentu kita mudah-mudahan kita selalu optimis dan apa yang kemudian terjadi bisa dibantu diringankan dengan vaksin tadi. Apa yang kemudian bisa disampaikan Bung Diki bahwa Thailand punya kasus yang luar biasa yang tidak biasa bahkan mungkin kalau boleh saya katakan di seluruh dunia karena angkanya naik 100 kali lipat dalam 2 pekan terakhir. Apa yang bisa Anda lihat di sini, Bung Diki? Kalau saya melihat sebetulnya untuk kondisi ASEAN ya, karena sebelumnya saya terlibat di pengendalian pandemi di ASEAN. Jadi ASEAN ini sebetulnya sistem deteksi kita itu hampir sama, kecuali Singapura yang advance ya. Artinya deteksi terutama apalagi dengan yang secanggih genomic sequencing, ini kita punya hampir sama keterbatasannya, termasuk Indonesia. Sehingga potensi bahwa kasus ini sebetulnya sudah lama, apalagi ditemukannya September kan, bahwa ini sudah masuk mungkin beberapa, dan ini tidak langsung cepat juga.
akan berproses. Nah ini kemungkinan memang sudah, menurut saya sudah ada ya di beberapa, termasuk di Indonesia ya. Varian baru dari Inggris ini ya? Betul, Oke. itu harus dibuktikan dengan surveillance genomik. Nah, Ya. namun yang sebetulnya yang harus disadari oleh kita bahwa ini kan adalah satu keniscayaan ya. Mutasi itu satu keniscayaan, sehingga kita yang harus kita respon sebetulnya adalah mengambil hikmah itu, kita tingkatkan kewaspadaan kita. Baik. Jadi bukan dalam artian kita harus panik, tapi kita harus merespon situasi yang serius ini untuk evaluasi bagaimana strategi kita, terutama pintu masuk. Baik, terima kasih Bung Diki, karena waktunya terbatas habis. Nanti kita akan lanjutkan di lain kesempatan, termasuk juga data yang sangat mengejutkan dari Thailand yang kemudian mungkin bisa kita ambil pelajaran dari sana, bahwa protokol kesehatan selain juga pengawasan soal COVID ini menjadi hal yang penting agar kemudian tidak memburuk di kemudian hari. Terima kasih Pak Diki di KBRI dan Pak Diki Budiman di Universitas Griffith Australia. Terima kasih, selamat malam.